Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Batu yang dirahmati Allah, baik di masjid maupun yang masih berada di rumah. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita, setiap urusan-urusan kita hari ini Allah ridai dan Allah limpahkan berkah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain yang masih berat sekali untuk melaksanakan salat subuh, Allah ringankan hatinya, Allah ringankan badannya, Allah ringankan pikirannya, agar Allah mudahkan untuk bisa selanjutnya menunaikan ibadah salat subuh berjamaah bersama-sama kita di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam ayat 197 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Nah, ini ayat ini berkisah tentang ibadah haji. Ini pas ini sekarang Zulqa'dah. Ini pas ya, ayat yang kita baca, yang kita pelajari pagi ini pas. Sebentar lagi kita akan menaikkan atau masuk ke dalam Zulhijjah. Apa artinya? Al-hajju ashhur ma'lumat. Haji pada bulan-bulan yang dimaklumi. Nah, maksudnya tuh ada 3 bulan yang istimewa. Muharram, ya kan? Haji dan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, jadi 2 bulan berturut-turut itu bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, itu 2 bulan yang berturut-turut disebut bulan haram. Nah, ada 1 bulan yang terpisah, itu dia bulan Muharram, terpisah dia tersendiri. Makanya Muharram itu disebut juga Al-Munfarid, bulan yang tersendiri, terpisah. Tapi dia termasuk bulan haram. Nah, bulan yang berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, itu disebut dengan bulan haram yang berturut-turut. Nah, pada musim haji itu, yaitu pada bulan-bulan yang dimaklumi, maksudnya bulan haram, ya. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, ya, fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa, maka janganlah berkata jorok, wala fusuqa, dan jangan pula berbuat fasik. Jadi orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu dilarang berkata-kata kotor dan berbuat fasik. Nah, apa itu perbuatan fasik? Nah, ini kita paham ya. Kan ada orang munafik, ada orang fasik, ada orang kafir. Nah, dia itu tuh munafik, fasik, kafir. Nah, kalau kafir udah hilang atau cerabut keimanannya, itu orang kafir. Sementara orang munafik adalah orang-orang yang terlihatnya beriman, tetapi berbeda apa yang ditampakkan dengan apa yang ada di dalam. Nah, itu definisi orang munafik kan gitu. Jadi muka dulu, muka depan dengan muka belakangnya beda, itu orang munafik. Jadi di dalam dengan yang di luar itu berbeda. Nah, itu orang munafik. Jadi di luar manis,
di luar ramah, tetapi di dalamnya dipecahuin wak deh. Itu orang munafik. Salah satu ciri orang munafik kayak gitu. Di dalam hati mempecahuin awak, jadi muku, nak tanggung ramah untuk kawak, tapi dalam hatinya untuk termasuk juga orang munafik kayak gitu. Nah, itu arti munafik yang paling yang paling yang paling rendah. Tapi munafik yang pada tingkatan zahir yang jelas tampak kemunafikannya adalah yaitu tadi ayatul munafiqi salasun iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tuminal khana. 3 tandanya. Pertama, apabila berbicara bohong, diberikan kepercayaan, khianat, ya. Kemudian apabila berjanji mungkar. Nah, kemudian salah satunya lagi kata Rasulullah, ciri-ciri orang munafik ini perlu kita sampaikan juga. Orang-orang munafik itu enggan atau berat. Jadi salah satu solat, ada 2 waktu solat yang sangat berat sekali untuk dilaksanakan oleh orang munafik. Apa itu? Solat isya dan solat subuh. Nah itu. Jadi orang munafik enggan atau berat sekali untuk melaksanakan 2 waktu ini, solat isya dan solat subuh. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Kemudian ada fasik, sebagaimana ayat ini mengatakan, apa itu fasik? Wala fusuq. Fasik adalah orang-orang yang suka melakukan dosa besar. Itu fasik. Seperti berzina, ya, mencuri, memakan makanan haram, berjudi, termasuk judi online termasuk judi online, ya kan? Termasuk juga chip online, main chip. Pokoknya segala sesuatu yang menggunakan taruhan, entah itu kecil ataupun besar, itu adalah judi. Karena judi itu kategori rukun judi itu salah satunya adalah memakai taruhan. Jangan itu main kelereng aja Wak. Kalau memakai taruhan, wang kalau mau nang bokok entuku palong sih. Itulah judi itu. Ya kan? Itulah judi kecil namanya. Atau main ular tangga. Kadang awak ketika kocik-kocik itu mau main ular tangga, main ska, main catur, atau main main ular tangga. Main catur hanya sekadar main enggak masalah. Nan masalah kalau bertaruhan. Abiko kalau mau nang boleh kopi cik. Gitu kan. Siapa nang kalah boleh kopi. Nyo maju kopi. Kan dikodai. Itulah taruhan. Itulah judi. Judi itu intinya satu pakai taruhan. Yang kedua spekulasi. Spekulasinya tinggi yang kemudian membuat orang itu merugi dan merasa menyesali diri. Nah, gitu. Itu. Nah, kalau orang melakukan dosa-dosa besar seperti judi, berzina, meminum minuman khamar atau meminum minuman yang tidak halal, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, inilah yang disebut dengan orang fasik. Ya, fasik, suka melakukan dosa-dosa besar. Termasuk orang fasik adalah orang yang suka meninggalkan salat. Ini salat wajib maksudnya. Orang yang meninggalkan salat wajib 5 waktu sehari semalam itu termasuk kepada orang fasik. Dan jangan berbuat fasik. Maksud berbuat fasik lagi adalah menzalimi orang lain. Itu juga termasuk berbuat fasik. Suka menzalimi orang, suka menyusah-nyusahkan hidup orang lain. Itu ya fasik. Nah, maka di waktu ibadah haji itu dilarang. Ya, jangankan di waktu ibadah haji, ketika tidak menjalankan ibadah haji saja itu dilarang, ya. Nah, tidak boleh berkata jorok dan tidak boleh berperilaku fasik atau berbuat fasik. Wala jidala fil haji. Nah, kan? Dan jangan bertengkar di dalam berhaji. Di dalam berhaji, waktu menunaikan ibadah haji tidak boleh bertengkar. Ya, kalau naik haji yang suju bini yang yon berdua tidak boleh cokak atau yon. Lebih reka. Ini mudah-mudahan doakan Marion dapat menunaikan ibadah haji. Amin. Tidak boleh bertengkar. Karena kalau bertengkar ketika menunaikan ibadah haji rusak hajinya. Hajinya rusak. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Jadi nak awak perlu sebenarnya menceritakan kebaikan awak ke orang lain. Sebab apa? Karena Allah tahu apa yang awak lakukan. Ya.
Jadi alhamdulillah malam tadi kita sudah selesai memilih kepengurusan masjid. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, begitu semangat awak malam tadi ya, bangga deh malam tadi. Sejak setahun di rumah, salah satu yang membuat ada bangga malam tadi lah, karena ternyata begitu antusiasnya masyarakat Masjid Batu untuk memilih kepengurusan masjid. Alhamdulillah, itu tanda awak peduli terhadap masjid awak. Kadang banyak masjid tidak peduli lah, seorang kalian lah nyanyi punya dalam masjid nyanyi kan, punya kalian lah nyanyi nak dibuat semayang mana indah, nak azan masjid indah indah, bantu apalah, nak dimakan piti saja makanlah sadonya, indah peduli aja. Nah alhamdulillah di Masjid Batu masyarakatnya peduli. Ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Masjid Batu ini nanti menjadi masjid yang insya Allah terus bertumbuh berkembang menjadi masjid yang mandiri dan syiarnya menjadi besar bersama-sama dengan Pondok Pesantren PBS Ibnu Haramain insyaallah ya. Nah, maka kebaikan yang dilakukan sesungguhnya tak perlu awak untuk menceritakan kepada orang lain. Jadi walaupun tidak termasuk awak menjadi pengurus, tidak ada masalah, justru akan menjadi ringan untuk melakukan perbuatan baik. Apatah lagi kalau sekiranya awak menjadi pengurus. Kalau jadi pengurus ya betul-betul diurus masjid. Kalau pengurus namanya pengurus kan, yang sampai pengurus tapi tidak mengurus masjid, nah kan repot kalau seperti itu. Salah satu contohnya kegiatan rutin di masjid ini kan adalah sholat berjamaah. Nah itulah yang diurus mestinya. Apa yang diurus ya, maka kita udah tanam garim yang mengurus untuk urusan teknis di dalam masjid. Setelah itu pengurus memikirkan bagaimana caranya supaya syiar masjid ini berkembang. Salah satu contoh, kita adukan gerakan sholat subuh berjamaah. Dengan cara apa? Dengan diadukan pengajian pagi, lalu kemudian setelah itu sarapan gratis, lauknya gulai kambiang, gulai gulai ayam, potong awak gulai ayam. Oh luar biasa kan, ugi potong nanti datang sholat subuh berjamaah ke Masjid Batu. Mudah-mudahan insyaallah ya, kita doakan makin banyak jamaah kita di Masjid Batu kan nanti yang menunaikan sholat subuh. Adapun sholat yang lain sama pentingnya, penting juga, tetapi insyaallah kalau sholat subuhnya lah dimulai dengan berjamaah di masjid, maka biasanya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya-nya akan mengikuti insyaallah ya kan. Kalau sholat maghrib, sholat isya no perlu awal karena insyaallah di masjid awak lah banyak, lah rame yang datang. Tapi kalau subuh kan memang luar biasa. Mudah-mudahan makin rame jamaah kita yang datang salat subuh. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah bahwa tidak perlu awak ceritakan tentang kebajikan awak, bahwa niscaya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi ini ada kisahnya. Jadi ada asbabun nuzul ayat ini, kenapa diturunkan oleh Allah. Jadi ceritanya orang-orang Yaman. Nah, ini orang-orang Yaman ini orang-orang yang banyak sekali keturunan Rasulullah di Yaman. Banyak keluarga-keluarga Nabi di Yaman dari keturunan Sayyidina Ali. Nah, ketika Nabi masih hidup, ya, orang-orang Yaman waktu itu belum ada keturunan Nabi di Yaman karena Nabi kan masih hidup, ya kan, setelahnya nanti kemudian banyak keturunan Nabi di Yaman. Tapi maksudnya ketika Nabi masih hidup, ya, Yaman itu adalah kota atau tempat di mana mereka ini termasuk masyarakatnya patuh kepada Rasulullah SAW. Jadi hatinya lembut, orang-orang Yaman ini hatinya lembut menerima keislaman. Nah, sampai pada menunaikan ibadah haji, saking mereka ini hebatnya, kami perlu membawa bekal ya Rasulullah nyinya. Tidak perlu kami bawa bekal untuk menunaikan ibadah haji, kata orang-orang Yaman. Kami cukup bertawakal kepada Allah saja. Maka turunlah ayat ini. Lalu Allah perintahkan, apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Nah, tapi dijelaskan oleh Rasulullah, salah satu orang yang bertakwa itu adalah
berikhtiar. Nah, jadi kunci salah satu untuk menjadi orang bertakwa adalah berikhtiar kepada Allah, mencari nafkah, membawa bekal. Itulah kemudian asbabun nuzul, akhirnya mereka bojolah bokalnya Nabi. Jangan sampai tawakal waktu tingkat tinggi, bagus tawakal itu mau makan mau nasi kelaparan tidak mau kabur, oleh akhirnya mati bunuh diri. Tidak boleh, itu menzalimi diri namanya. Maka Rasul akhirnya turunlah ayat ini, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwa kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Kalau ya bertakwalah, oi uang dan bau tak ya Allah, bertakwalah kedayan gitu nolah. Jadi itu maksudnya kok, wattaqu ya ulil albab, oi orang yang berfikir. Kalau bahasa sialang lah, oi uang dan bau tak bertakwalah kedayan gitu nolah. Lai bau tak kalian bertakwa. Jadi uang yang tidak botak tidak bertakwa. Jadi orang yang tidak bertakwa berarti kurang berfikirnya. Nah, maksudnya pikirannya tidak jalan. Nah, gitu. Nah, karena sesungguhnya orang yang berakal, orang yang berfikir normal, mesti dia bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan Allah izinkan kita yang belum menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan suatu saat Allah panggil awak untuk menunaikan ibadah haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.